Mas, ini yang kedua nggak bisa diinstal, Mas. Gimana nih? Oke, wait. Aku coba install dulu ya. Nah, coba pakai yang baru aku kirim. Gimana? Bisa? Yang kedua pakai Aman, Mas. komen baru. Oke, yang lain gimana infonya, Rek? Selain Jaka, selain Tian, selain Tatan, selain Rayhan. Enggak, aku nggak percaya lagi kalau Rayhan. Infonya guys, terutama yang cewek. Masih proses, Mas. Oke, siap. Oke, aku tunggu 5 menit lagi ya. 15.35. Buat folder projectnya jangan dihapus ya, Rek. Itu nanti bakalan buat pertemuan selanjutnya. Oh ya, yang mau sambil makan, sambil minum juga aman, Rek. Oke, Dido bisa install Expo dulu ya. Kok ada yarn ini? Kamu belum install Expo, Dido. Ya ini kok pakai yarn ya? Panjang sih kalau ini. Kamu pakai yarn tak? Itu. Kurang tahu ya, Mas. Gimana, Dido? Kurang tahu. Aku belum pernah apa. Loh, tapi bisa ya? Yang kedua ini bisa? Yang pertama itu bisa? Yang pertama bisa. Yang kedua nggak bisa? Udah bisa. Wait, berarti kamu perlu install Expo. Oke, install Expo dulu ya. Udah install belum? Kalau belum install ini bisa install lewat sini.
bisa install Expo dulu. Sama aja kak. Gimana Dido? Sama aja. Errornya sama. Oke, coba itu. Please install it Yarn at Expo coba. Mana mas? Nah, coba pakai Yarn. Sama aja nggak bisa mas malah. Yarnya malah nggak bisa. Oke, kita dokumentasinya Expo ya. Jadi wait, jangan ini. Oke, nah. Cik. Ini ya, coba install via npm aja. Oke mas. Ya, dan screen aja. Aku perlu close screen dulu gak? Biar kamu bisa share screen. Oke kak. Iya. Tadi untuk NPM-nya sudah bisa kak. Instan bisa. Oh ya tadi itu pakaian Expo nggak bisa juga. Astaga. Ya. Coba ke bawah. Coba ketik di terminal. Nah, CD React Native Slashing. React underscore script. So we are going to wait 5 Oke, seconds coba before it NPM. start downloading the file. As you can see, the file is here. User will see this message file. Oke, selanjutnya bisa ikutin komen. If you see this message, Terima kasih kak. Jangan lupa masuk ke slashing ya, soalnya di reponya itu nggak langsung open rootnya. Ada folder lagi slashing. Saya tutup ya kak. Kenapa? Saya tutup. Ya, Presentasi. terus ya bisa. Terus coba install ini. because it is from an unidentified Yang aku share di and message. most back user Permit. will see this message. So we said, Oke kak. Oke, okay, sambil we go to nunggu system Dido, preference. Dido bisa And we open security and privacy. sambil install ya. And you can Ini see buat the same ini. message here was blocked from use because it is not Kita from bakalan setup root ya. Oke, kita gaskan memasak. Kita pakai template blank ya buat React Native. Tapi pertama-tama buat catatan teman-teman belajar ya, kita bikin folder dulu ya teman-teman. Folder ini nanti buat backup aja sih, soalnya
Soalnya aku lihat di FGS-nya ini udah ada codingan untuk step-nya ya. Jadi ini nanti kita backup. Caranya adalah kita bikin folder aja backup saja. Oke, step. Oke, setelah sudah ya, kita bisa pindahin aja ini ke dalam backup. Jadi ini buat catatan teman-teman aja, supaya nanti kalau misal mau refresh lagi materi tentang Boostlet bisa di backup sini. User will Kita see ganti this jadi message. So we say, okay, we go to system preference, and we open security. gini aja. And Oke, privacy. sudah semua. And Udah you can di see the backup. same message here was blocked Soalnya from kita you. nanti bakalan rombak ini sih, FGS. Because it is not from an identified developer. We will open it anyways. Oke, gimana Rek? We will continue with Aman? the default setting. User will see this message. Oke. It was blocked from you because it is not from Setelah itu an teman-teman identified bisa developer. We clear will semuanya open di it sini ya, anyways. yang ada di sini, We will parsernya, continue with the default setting. terus tab-nya dihapus aja. Install the file, it will ask you for your It's dihapus. password, and then you enter your Kemudian view-nya ini juga kita hapus ya. Caternya kita hapus sampai kosong, nggak ada apa-apa. Oke, jadi ini kita bakalan implementasi navigation ya di app-nya. So how to open Git Bash now? Nah, So we go setelah on the top right dihapus, corner. teman-teman bisa In the search bar, we write setup dulu ya. Kita bisa setup dulu untuk pertemuan selanjutnya juga. terminal. So how to open Git Bash now? So we go on the top right corner. File config. In the search bar, we Nanti write isinya Firebase terminal. config. We write terminal. Nah, ini isinya apa nanti kita isi ya. Nggak nanti sih, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya atau mungkin kalau sekarang nanti aku kasih spill-spill dikit juga boleh. Oke. Terus kemudian kita bisa setup tambahin folder lagi untuk view-nya ya. Screens. Screens ini nanti bakalan kita gunakan untuk view. As you can see, we have our default terminal here. It's my computer name, and then you have Z-Shell Oke, terminal, setelah and it's a default itu, terminal in Mac. So what you have to do, kita how bisa you tambahin can lagi switch satu. this Z-Shell terminal to Git Bash terminal? itu root. It's very simple. All you have to do, go on the Nah, on di the sini left kita top rootnya corner nggak pakai where it says terminal, click on file terminal, base go on root ya. preference, Jadi and you come to this tab. kita definisikan di sini semua nanti. As you can see, it says default login shell. We will change it to the Git Bash. So command complete, and then we go to, we write bash share. Oke, And udah we semua. close this tab again, we close our terminal. Gimana Rek? Aman? Atau ketinggalan? Yang lain Rek, selain Jaka. Selain Ryan. Oke, mak lanang tuh lagi. Oke, siap-siap. Oke, setelah itu pertama-tama kita bikin screen dulu lah ya. Jadi kita bakalan bikin aplikasi, bikin readme di sini deh.
Oke, apa ini? Oke, jadi kita bikin requirement sendiri ya. Ini requirement software kita nanti. Jadi nanti untuk requirement, nice. Yang nanti ada 3 screen dan 1 top bar, di mana screen-nya itu ada to do, terus doing, sama ada finish, terus selesai. Ini untuk requirement aplikasi yang bakalan kita bikin. Ini nggak lengkap requirement-nya, tapi ya kita bakalan coba implement di sini ya. Mas, itu cara bikin panah-panah tuh gimana, Mas? Panah? Gini lah. Nah, itu. Gini sih. Ini fontku beda soalnya. Oh, Jadi itu loh kalau di teman mungkin tulisannya. ini sih, nggak jadi panah gini. Gimana, aman? Oke, kita lanjut ya. Ini dihiraukan aja sih buat ekspresinya ya. Kita kerut, kita bikin sebuah file. Itu navigation. Nah, di sini kita bakalan isi semua navigasi. Baik, yang terutama untuk file mainnya dulu ya. Kita fokuskan navigasinya ke sini dulu, 3 screen ini. Nah, buat bikin navigasi, ini aku sengaja untuk sekarang ya, kita bisa bikin navigasinya 3 screen langsung di sini. Caranya teman-teman bisa bikin fungsinya dulu sih. Jadi, kalau bisa export default function the navi. Ini nanti bakalan kita isi, dan mungkin ada banyak ini, ada save area juga sih di sini. Nah, kemudian jangan lupa ya, kita return. Nah, setelah itu, bentar ya, aku cari titik koma dulu. Soalnya titik koma aku nggak bisa. Oke, setelah itu teman-teman bisa panggil top bar ya. Jadi top bar itu tadi kayak udah kita coba install, yaitu nah, ini udah kita install buat yang material. Terus ada lagi tadi ya, dari sini React Navigation, langsungnya ke React Navigation, material top. Nah, kita bisa pakai itu teman-teman, tapi kita coba import dulu ya, import React dulu ya. React. Oke. Aku cari peti dulu, soalnya petiku nggak bisa. Nah,
Setelah itu teman-teman bisa import yang namanya di sini ya. Kita bisa import dulu tuh. Jangan import dulu tapi bikin inisialisasi untuk table. Ini bakalan kita isi sama topper kita. Bisa kita import dulu, lalu fromnya itu adalah dari ya, ada ya. Nice. Oke, kita cek di sini ya. Kalau teman-teman cek di bagian React Native Navigation sini, kita cek caranya klik aja. Ada beberapa export ya yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah ini, navigator. Export default as script material top tab navigator. Nah, karena di sini kita adalah mau bikin navigasi, berarti kita ambil navigator yang di sini. Kita copy aja ya, script material top tab navigator. Lalu kita bisa paste di sini. Ini juga kita panggil dulu di sini, Ren. Nah, mas bedanya JSX sama JS apa mas? Oke, kalau ini beneran tanya kamu. Oke, bedanya JS sama JSX. Kalau JSX itu lebih untuk React. Jadi misal ya, aku pakai JS ya ini. Ini mungkin ada beberapa case yang bisa untuk React-nya ya. Tapi kalau teman-teman mau punya di React, tapi nggak pakai JSX ini, tapi JS ini, teman-teman bisa import React. Sedangkan kalau teman-teman pakai JSX, ini nggak perlu import React, JS juga bisa. Kalau sepengalamanku buat coding di React itu nggak perlu import React lagi. React, iya. Jadi di JS itu bisa dijadiin React. Caranya gini, import React from React. Set live music group. Oke, siap-siap. Gimana, Rek? Sampai sini amankah? Buat create material top tab navigatornya. Oke, selanjutnya adalah kita bikin komponennya di sini ya. Oke, jadi sebelum aku jelasin ya, ini kayak aku buka apa ya? Wait, aku mungkin jelasin pakai gambar juga ya biar enak. Mobile UI app. Oke, jadi kalau teman-teman di mobile ya, itu ada yang namanya screen dengan yang ada save areanya dan juga non save area. Nah, maksudnya gimana? Kalau save area, teman-teman widget atau komponennya atau isian gini kayak health dan lain sebagainya itu berada di kota sini. Jadi nggak kelewat sama si apa namanya jam terus sama baterainya.
baterai device ini. Jadi ada di kota sini. Nah, tapi ketika teman-teman nggak pakai save area, nanti codingan teman-teman, aplikasi teman-teman, widgetnya atau komponennya bisa tembus kayak gini, tembus sampai atas, paling atas. Nah, kalau nggak pengen kayak gini, teman-teman bisa panggil save area. Caranya adalah bisa panggil save area. Ini tadi kita udah coba install ya, save area. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, save area. Nah, npx expo React Native save area konteks. Apa itu konteks? Nah, ini panjang lagi sih. Oke, kita fokus ke save area dulu ya. Save area kalau di React Native itu butuh yang namanya provider. Jadi kita panggil providernya dulu. Nah, ini importnya dari React Native save area ya. Setelah itu ini adalah komponen. Jadi kita bikin buka tutup. Dan semua komponen yang ada di screen kita bakalan kita taruh di dalamnya si save area provider. Nah, ini nanti bakalan jadinya tuh kurang lebih ya kayak gini lah. Buat widget komponen teman-teman nggak tembus ke bagian top bar-nya si mobil. Oke, kemudian kita bisa, karena di sini kita bikin navigasi ya, kita bisa panggil navigation container. Gak ada. Oke, kalau nggak ada, teman-teman bisa, kalau nggak kedeteksi gini ya, navigation ya, teman-teman bisa, kalau udah tahu widget package dari mana, itu bisa langsung aja import dari sini from package-nya apa. Itu ketika tahu ya, tapi ketika teman-teman nggak tahu package-nya itu dari mana, importnya dari mana, bisa teman-teman searching di bagian ini. Nah, kita bisa cek di dokumentasinya langsung ya. Jadi untuk navigation container itu from-nya dari React Navigation. Kita bisa copy aja. Nah, udah kita copy ya. Ini aku coba paste di sini biar teman-teman coba cek juga ya. Setelah itu kita bikin jadi sebuah komponen. Oke, sampai sini apakah aman Rek? Atau ada yang ketinggalan? Atau penjelasanku kecepatan? Soalnya aku kalau jelasin kayak gini ya di kelas TI web itu kecepatan Rek. Mereka bilang kecepatan. Kalau misalnya kecepatan bilang aja. Nah, oke, siap. Oke, nanti aku planning. Oke. Gimana? Sampai sini apakah aman, guys? Atau masih ada yang ngoding? Gimana, guys? Aman kah? Info Red. Nggak kelihatan. Oke, selain kelihatan,
Gimana yang lainnya? Jangan berlebihan lagi ya. Wah, ini tak tunjuk sih nanti. Fix. Oke, kita next ya. Selanjutnya adalah kita mau bikin tab bar. Apa itu tab bar? Jadi mungkin di sini untuk requirement-nya hanya sebuah teks saja. Sebenarnya ini bad banget sih kalau buat proyekan. Karena requirement-nya cuma teks saja, nggak ada UI UX ya. Nah, kita coba cari ya. Top tab bar. Apa itu top tab bar? Jadi, nah, top tab bar adalah kayak gini. Yang bagian atas gitu loh, yang ini, atasnya ini. Nggak kelihatan malah. Nah. Oke, jadi tab bar ini adalah yang ini ya, atas ini. Jadi nanti bisa kita pecah-pecah dan ketika berganti tabnya atau item-itemnya, screen-nya juga bakalan ngikutin sesuai dengan apa yang ada di item. Oke, kita bakalan coba implementasi ya untuk tab dan head. Untuk implementasi tab bar, kita tadi sudah sempat ya inisialisasi script material di top tab navigator. Dimana ini masih belum kita declare dan belum kita pakai. Declare but its value is never real. Jadi enggak, belum kita pakai. Kita bisa panggil ini type ya, di dalam buku sini. Nah, kita paste aja di sini ya. Ini adalah komponen. Dimana tab ini pasti ada kita bikin sebagai navigator. Nah, kalau kita klik titik itu pasti ada suggestion, ada group, ada navigator, sama ada screen. Karena di sini kita pengen bikin navigator, kita bisa panggil navigator di sini atau navigasi. Ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Jadi, wait, bentar ya. Oh, wait. Ini bakalan juga kita hapus. Kita bikin sebagai satu komponen aja. Nah, di dalam sini ya teman-teman, ada berbagai macam properti yang bisa kita akses, yang sudah disediakan sama tab navigator. Kalau kita cek, oke, aman. Oke, kita bisa coba untuk bikin kabarnya jadi lebih menarik ya. Caranya adalah teman-teman kita bisa bikin screen option dulu lah ya, untuk membuat sebuah script di tiap-tiap kabarnya. Kita bisa bikin screen, bisa panggil screen option ya. Dimana screen option ini bakalan kita sesuaiin dengan screen yang ada di sini. Nah, tapi di bagian sini ya belum kita bikin screen-nya. Jadi kita bakalan coba bikin screen. Nah, caranya kita mungkin bisa folder baru aja ya. Soalnya nanti di sini banyak
ada banyak screen-nya ya. Banyak. Kita bikin folder, lalu ini untuk screen to do screen ya, oke. Lalu kita bisa bikin folder file to do screen.js ini. Terus kita bikin lagi untuk tadi apa ya, doing, kemudian ada finish ya, finish. Oke, selanjutnya kita bikin filenya ya. Untuk yang finish screen.js, lalu doing screen.js. Kemudian ini nilainya bisa kita isi ya. Kita isi sebuah screen. Kita bisa pakai ES export default function. Teman-teman bisa shortcutnya bisa pakai ESD ya. Export default function. EDF. Nanti bakalan tergenerate langsung to screen. Kemudian untuk paramnya kita isi nggak kita isi sebenarnya, tapi kita selanjutnya adalah nge-return sebuah teks saja. Teks from screen to do. Gini. Ini jadi kita bikin screen untuk yang to do ya. Oh ya, kita wrap dulu sama view ya. Oke, gini. Jadi kita wrap sama view teman-teman. Oke. Sampai sini gimana? Apakah ada yang ketinggalan? Gimana guys? Apakah ketinggalan teman-teman? Atau aman? Tinggalan dikit. Oke, siap. Oke, selanjutnya ya. Ini baru to do screen aja ya. Ini nanti nggak bakal kita isi sih. Kita bikin implement navigasinya aja. Kita copy aja semuanya di sini ya teman-teman. Kita copy, kita ke doing screen dulu deh. Kita paste di sini. Lalu kita ganti to-do-nya ini jadi doing screen. Nah, sama halnya dengan finish screen ya. Ini kita bisa paste. Lalu doing-nya bisa kita ganti finish screen. Gini.
Ini kita udah setup untuk screen-nya yang nantinya bakalan kita panggil di navigasi. Oke, selanjutnya adalah kita bisa ke navigation ya. Terus ini kita komen dulu ya, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Selanjutnya kita ke bikin screen-nya dulu, tab screen, tab, kita panggil tab, lalu kita panggil screen. Nah, tab screen ini punya bermacam-macam properti yang bisa teman-teman pakai. Ya, jadi ada name, di mana name ini adalah isinya harus sebuah string, children ini paket ya, dan lain sebagainya. Kita bisa panggil name-nya dulu ya. Name, katakanlah ini untuk to-do ya, to-do, karena ini di indeks pertama, indeks 0. Lalu untuk selanjutnya kita bisa panggil properti komponen. Nah, komponen ini dari mana? Teman-teman bisa panggil to-do screen, to-do screen. Nah, ini kita bisa udah bikin untuk screen yang ada di tab navigator. Ini kita enter aja. Setelah kita sudah bikin, kita bisa kita bukan coba sih, tapi copy aja, copy ke bawah ini, lalu ke bawah lagi. Kita bakalan lanjutin untuk yang doing ya, doing. Setelah itu kita bisa lakukan hal yang sama untuk finish. Nah, tetapi ini bakalan error karena ini masih any dan masih belum terimport ya screen-nya. Kita bisa import dulu teman-teman caranya supaya lebih cepat ya. Kita bisa ke sini, klik aja di sini ya. Nah, terus kemudian teman-teman bisa kontrol spasi. Nanti bakalan muncul suggestion yang nantinya teman-teman bisa enter. Kemudian sama halnya dengan finish screen ya. Ini masih any. Teman-teman bisa ulangi cara yang sama juga. Lalu di enter. Sudah, ini kita setup screen. Setup screen. Oke teman-teman, sampai sini. Apakah aman? Gimana guys? Aman? Oke, siap, Ray. Oke, aku kontrol Z ya. Jadi aku ulangin lagi ya dari sampai sini ya. Jadi kita bisa tambahin screen
untuk navigatornya. Kalau screen itu tadi ini ya, yang di bawah sini. Ini screen. Kalau di tab navigator ya, kita bisa panggil di sini. Tab screen gini. Nah, tab screen ini ada yang namanya property name, dan isinya adalah sebuah string. Kita mau panggil screen ya untuk to do ya teman-teman. Ini untuk name-nya kita bisa bikin to do gini aja ya. Lalu selanjutnya adalah kita bisa panggil komponennya dengan cara panggil property komponen di dalam tab .screen. Nah, isinya apa? Isinya adalah otomatis to do screen yang udah kita buat teman-teman. Kita bisa panggil di sini to do screen. Nah, kalau teman-teman save gini, ya aku coba hilangin dulu di sini ya. Ini bakalan error. Karena kalau teman-teman lihat di sini, pas aku hover adalah any kan. Jadi nggak terdefinisi sini. Jadi ini kalau any berarti nggak terreference atau nggak terpanggil ya dari si to do screen yang ada di sini. Nah, caranya gimana biar kita fix? Caranya adalah teman-teman bisa ke sini, arahkan kursornya ke to do screen sini. Lalu teman-teman bisa kontrol spasi. Nah, nanti ada suggestion ya. Oke, suggestion di mana teman-teman bisa enter aja. Gitu. Kita lakukan hal yang sama untuk screen yang doing sama finish ya. Kita copy aja, copy ke bawah ya. Atau teman-teman bisa ini select, enter, lalu paste, enter, lalu paste. Gitu. Oke, itu udah dikirimin sama Aldo ya. Mantap wis Aldo. Tulis nama nih enggak? Aldo. Oke, tadi Rifki. Gimana Rifki? Aman? Sampai sini? Oke, kita bisa lanjut bikin screen tadi ya, doing. Kita lakukan yang sama. Kita import ya di sini. Nanti ada doing screen. Terus ada finish di sini. Kita bisa panggil ya. Oke, Aldo. Di grup aja dulu. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Aman semua? Yang lain? Oke, yang lain info kan Rek. Oke, ada 47 orang. Yang react cuma itu Pak. Oke, siap. Oke, next. Kita ke tab navigator ya. Nah, di tab navigator, karena di sini kita udah panggil tab screen-nya,
kita bisa uncomment yang screen option ya. Ini bakalan kita bikin sebuah ini icon aja, icon. Misal di top tab bar-nya ini ada sebuah icon, itu enggak sih ya yang mau kita like apa ini bisa kita isi sebuah function. Jadi bisa kita panggil root. Kita bisa bikin root di sini. Lalu teman-teman bisa melakukan return sini. Oke. Jadi screen option nanti ini bakalan kita gunakan untuk bikin, contohnya adalah sebuah icon untuk tiap-tiap screen. Nah, kita bisa panggil dulu ya untuk iconnya. Kita bisa bikin if else saja langsung di sini. If root, kita bisa panggil root. Signature declaration file. Oke. Mas, izin tanya Mas, itu bikin arrow functionnya itu apa aja Mas? Sama panah kan ya itu? Oke, gimana Jaga tadi? Coba tolong bilang. Itu bikin arrow functionnya itu apa ya Mas itu? Ini sama panah ke kanan kok error ya, kok merah? Iya. Aku copy aja. Ini buat arrow-nya. Wah, aman Mas, sudah Mas, makasih Mas. Oke. Nah, ini ada parameter root ya, teman-teman. Kalau teman-teman cek di sini. Dan kalau kita coba untuk hover ya di bagian screen option, ini ada material top tab navigation option. Nah, kita coba untuk ngecek dulu ya, isi dari screen option itu apa aja. Kita bisa lakukan kontrol okupasi. Jadi kalau berhasil, nanti bakalan banyak optionnya, propertinya yang bisa kita panggil di sini. Ada animation itu, lazy placeholder, lazy reload ya, dan lain sebagainya, banyak banget. Ada tab bar icon dan lain sebagainya, banyak. Nanti bakal kita pakai ya teman-teman. Di dalam sini. Nah, kita bisa bikin tab bar icon dulu ya. Ini kayaknya nggak ada makhluk tampro sih kayaknya. Tampronya cuma ini pak sih. Nah, kita mau bikin tab bar icon ya. Kita bisa panggil aja tab bar icon di sini. Nah, tab bar icon ini untuk nilainya ada properti focus dan juga color. Nah, kita bisa coba. Aku mencari titik juga soalnya. Nah, kita bisa isi dengan sebuah function juga. Jadi sama halnya
kayak yang di road ini ya, di screen option bisa kita masukkan juga di sini. Oke, siap. Ini bisa kita isi parangnya adalah color. Lalu kita bisa lakukan filter expression. Oke. Nah, wait, aku coba cek dulu. Oh, ini kok. Oke, kita bisa lanjut ya. Untuk selanjutnya kita bisa expression expected. Oke, salah, sorry. Nice. Jadi kita bisa melakukan return dan kita coba inisialisasi dulu ya untuk icon name-nya di sini. Jangan lupa untuk titik koma. Setelah itu apa yang kita lakukan? Jadi di sini aku mau bikin untuk tiap tab bar-nya itu punya icon yang berbeda, baik untuk to do, doing, lalu finish ya. Nah, kita bisa lakukan if ya teman-teman, if ya kita bisa panggil row di bagian ini. Dan kita panggil name. Nah, di sini ada ya name. Setelah itu untuk yang pertama kali kita coba lakukan seleksi ya. Apabila root name-nya itu sama dengan to do, sama dengannya 3 kali ya, kita bisa lakukan pengisian assignment ya, untuk nilai icon name-nya sama dengan icon in check box outline. Biasanya text box outline ini ada di aku cek di sini. Material react icon. Nice. Oke, ini ada di material design icon. Ini ada banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman cek di sini. Kita coba pakai ini text box. Text box. Oke. Oke. Wait. Oh. Bener gini ya. Atau bisa lihat di MUI atau material icon. Kita cek box ada nggak ya? Galek. Udah kita skip aja lah ya buat ngeceknya. Tapi kalau mau ngecek iconnya teman-teman bisa ke material. Kalau nggak pengen nge-custom. Tapi kalau pengen custom, teman-teman bisa taruh di dalam asensi atau atas lah, pokoknya di dalam projectnya.
Oke, next. Selanjutnya adalah teman-teman bisa bikin untuk road yang lain ya. Nah, ini belum sudah ya. Lalu kita bisa panggil untuk yang green. Lalu green ini kita coba untuk panggil Oke, kita coba cek di sini ya. Alternatif icon, oh nggak ada. Oke, agak lama sih kalau mau ngecek langsung ya. Kita bisa langsung aja ya. Kita bisa masukin untuk progress clock. Terus kemudian kita lakukan yang sama untuk finish ya. Finish ini kita bisa ubah road name-nya finish. Lalu untuk icon-nya text box-nya kita bisa lakukan konten juga ya, segala apa ya. Oke, selanjutnya ini belum selesai karena di sini hanya else saja, nggak ada return apa-apa ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan return di sini, yaitu icon. Nah, ini nggak ada ya. Jadi kita perlu import langsung. Kita import di sini ya. Import icon C. Harus ada sih di sini. From nah, dari React Native. Oh, enggak ada. Oke, kita coba untuk cari ya di sini untuk return icon. Wait, ya aku udah install kemarin itu. Nah, ini React Native vector icon. Bisa kita panggil. Kita coba cek dulu ya untuk React Native vector icon ini. Kok nggak kepanggil? Oke, bener. Nah, ini ada icon ya. Bisa kita panggil berarti untuk iconnya di sini. Lalu kita bisa lakukan return. Ya, return icon. Setelah itu kita coba cek ya. Di sini nggak ada propertinya. Nah, ini kenapa nggak ada? Kita coba cek di sini. Memang nggak ada properti. Wah. Oke, kita import
React Native. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan untuk selanjutnya adalah name, dimana name ini adalah dari sini ya, icon name. Ini kita coba untuk bikin icon untuk setiap tab screen yang ada di sini. Oke, sampai sini ya. Apa ada yang ketinggalan? Oke, yang lain gimana? Buat codingannya udah aku paste ya di Google Meet. Jadi misal ada yang ketinggalan bisa copy aja, atau mungkin ada yang typo bisa di copy aja. Oke, kita next ya. Jadi kita coba cek sekali lagi ya, kenapa React Native ini nggak kepanggil untuk propertinya di sini. Ini harus ada properti ya. Oke, aman sih, udah kepanggil. Oke, next yang harus kita lakukan adalah oke, kenapa John? Enggak mas, kepencet mas. Oke, next kita udah bikin tagger icon ya. Selanjutnya adalah jadi kita bisa bikin untuk tagger apa ya, bikin ini aja show icon ya, tagger show icon, karena di sini kita punya icon. Kita bisa isi nilainya adalah true karena ini menyita nilainya secara boolean, dan defaultnya ya adalah tadi adalah false ya kalau teman-teman cek di sini. Kemudian biasanya di dalam tagger itu ada bisa aktif dan juga nggak aktif ya. Nah, ini bisa kita panggil aja tagger in aktif pin kalau ini sebenarnya kalau mau lebih clean, jadi ini seharusnya hex, color hex gini ya, FFF satu dan lain sebagainya bebas. Mungkin biru aja ya biar agak gelap ini. Ini ketika kondisi taggernya nggak aktif. Kemudian kalau aktif gimana? Bisa kita ubah yang awalnya adalah inaktif jadi aktif. Ini colornya kita buat lebih terang lagi ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah tagger
label. Ya, label ini kita belum isi ya. Label title ada nggak ya? Oh nggak ada, berarti emang label. Nah untuk label sendiri teman-teman, ini sama. Jadi kita bisa copy ya untuk yang ada di background icon teman-teman. Ini bisa kita copy, lalu kita paste di tab label. Colornya kita ganti jadi label, label aja. Kemudian untuk iconnya kita bisa ganti label name. Ini juga icon name-nya kita ganti jadi label name. Nah, kita ganti juga untuk nilainya. Ini kita bisa ganti. Akan dikerjakan. Kalau to ya. Kemudian ketika doing sedang dikerjakan. Dan ketika finish kita jadi in selesai. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah pengecekan teman-teman, ini bisa kita lakukan return label. Gini aja, label. Nah, kemudian teman-teman, untuk selanjutnya expression expected. Enggak ya. Ini ya harus. Oke, setelah bikin tag bar label, mungkin kita bisa lakukan tambahin tag bar indikator ya. Indikator. Ini indikator itu adalah contohnya ya, mungkin nah ini ada nah untuk indikator sendiri adalah ini coy, garis agak gelap putih gini ya, ini adalah indikator. Nah kita bisa lakukan setting ya untuk indikator kan. Jadi nah ini nggak usah sih, bar indikator style. Nah ini bisa kita isi dengan style proof ya. Jadi kalau style proof ini bisa kita isi berbagai macam. Caranya adalah kita bikin curly bracket ya. Kita mungkin bisa isi untuk color ya mungkin ya. Color nggak ada ya. Border color lah ya. Border color itu isinya adalah mungkin putih lah ya. Putih ya. Ini ya. Ini aja. Dan lain sebagainya kita bisa isi di sini ya. Kalau mau diisi yang lainnya juga boleh. Border color, border bottom. Nice, ini cocok coy. Aku pakai border bottom color aja. Sip, gini. Kita pakai border bottom color aja.
Oke, selanjutnya jika udah ya teman-teman kalau mau nambahin lagi yang lainnya juga bisa. Contohnya mungkin ada lebar so label it. Ini bisa kita set through. Kita coba cek ya di sini. Ini defaultnya adalah true ya teman-teman. Jadi kalau kita hapus pun labelnya bakalan muncul. Oke, sampai sini apakah ada yang ketinggalan teman-teman? Mas itu kok bisa muncul kotak bisa pemilihan lagu. Oh, kayaknya extension sih. Extension sih kayaknya. Gini ya? Bisa muncul warnanya gitu ya? Iya mas, di saya nggak ada, string biasa. Kayaknya extension sih. Aduh, lupa juga sih aku install apa ya? Ini dari extension Riff. Jadi aku juga lupa sih buat extensionnya apa. Kalau enggak coba isi ini nilai valid dari X-nya, siapa tahu muncul. Gimana Rifki? Tetap aja mas, saya coba kode manual, bentuknya tetap string. Kenapa? Oh, oke. Oke, kodenya kalau dibahas di sini udah lengkap dan jelas. Oke. Emang udah lengkap ya? Ya, aku pindah ke WA ya. Nanti aku stop present dulu. Oke, buat Rifki tadi ini ya, itu extension Rif. Itu nggak masalah kalau warnanya nggak ada kotakannya. Aman aja. Oke, next step terakhir. Jadi ini navigasinya udah kita bikin di sini. Terus kemudian di FJS-nya kita bisa lakukan ya untuk melakukan sebuah item, yaitu dari nah ini di komen ini nggak pakai tapi nggak apa-apa ya. Don, apa lagi ya Pak? Dan situ aja. Oke, buat isi dari screen-nya gimana? Nah ini next pertemuan aja ya mungkin. Sekalian implement Firebase juga. Nanti bakalan kita implementasi di config.
Lalu kita panggil kredensial yang ada di Firebase kita. Oke, buat pertemuan kali ini itu aja sih. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Mas lihat kode yang di app tadi, Mas. Oke. Dia cuma return navigation. Itu kok ada error anu ya? Apa punya aku tok? Will not find any screens for the navigator. CC. Share screen aja. Itu nggak bisa outputnya di HP, Mas. Biar deh nanti tak cari sendiri, weh. Oke. Oke, udah sih materinya itu aja begini. Kalau mau implement Firebase juga boleh sih. Aku spill dikit aja ya buat Firebase. Ini aku pantau juga. Ntar ya aku lupa share screen. Oke, buat Firebase teman-teman bisa ke konsol. Ini gak usah dipraktekin juga gak apa-apa guys. Aku mau seperti kita aja. Oke. Buat projectnya teman-teman bisa create aja project. Lalu mungkin projectnya teman-teman gak usah diikutin gak apa ya. Ini info aja. Select account ini bisa kita default aja. Bakalan taruh di sini teman-teman. Jadi kita klik di sini. Lalu ini isinya adalah kredensial aja, kredensial. Jadi pastinya kita bakalan bikin wait. Harusnya ada .env di sini. Teman-teman bisa salah. Oke, sore teman-teman. Nah,
kalau mau coba teman-teman bisa bikin Cloudflare Store ya. Itu bisa di-create database-nya. Contohnya mungkin ya ini kita next aja deh. Next aja tes ya, jangan production coy. Kita coba create. Oke, nah aku nggak bakal bikin query sih. Selanjutnya data, oke. Udah sih, jadi nanti bakalan pakai ini buat next step selanjutnya. Ini coba aku ini nggak usah sih. Oke, nah pastinya nanti kita bakalan berhubungan dengan Google Service JSON yang nanti bakalan kita download. Ya, ini banyak sih Google Service JSON, ini beda project sih. Ini coba aku buka ya di download. Nah ini. Mungkin aku pakai di sini aja ya. Ini contoh aja ya. Aku spill dikit aja. Jadi ketika kita berkaitan dengan Firebase, nanti kita perlu yang namanya project number ini, I-nya, project ID, storage bucket, terus mobile app SDK ID. Terus kalau nanti di fitur teman-teman ada login Google, ya, login Facebook, nah itu perlu ada namanya out client. Ya itu nanti bakalan muncul lah di sini. Kayak gini. Karena aku nggak nge-enable out client, jadi kosong. Ini bakalan kita passing di Firebase config. Udah sih, itu aja buat skill Firebase, jangan lebih. Itu aja. Ada pertanyaan nggak dari materi tadi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada ya udah aku tutup sih buat pertemuan week kali ini. Jadi itu aja ya mungkin buat materinya. Next pertemuan bisa disiapin juga. Kita mungkin ada berhubungan dengan Firebase dan juga ya komunikasi sama ini hook dan lain sebagainya. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat malam ini. Sorry teman-teman kalau aku di luar. Aku juga gak expect karena ketika aku diajak keluar. Itu aja buat begini. Terima kasih teman-teman. Dan absennya gimana? Nah ini absennya. Sip, itu aja ya teman-teman. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa absen. Ya kalau udah absen ya bisa exit. See you teman-teman. Mas, maaf mas.
Oke, sorry coy. Aku cek dulu. Alamak. Waduh, jangan dong. Oke, guys, bisa dicoba lagi. Aman kah? Waduh. Kalau gitu, kalau udah absen bisa link. Hmm.